Ayo kita hargai mereka selagi mereka masih hidup. Kita jaga mereka selagi mereka masih hidup. Sayangi mereka seperti mereka dulu menyayangi kita sewaktu kita kecil. Halo teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman dimanapun kalian berada, kita semua berada dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Di musibah yang sekarang, aku berharap sih semua kita tidak satu pun yang dilanda musibah ini ya. Walaupun seluruh dunia digencarkan dengan musibah ini, mari kita yakin dan percaya dan juga berusaha supaya musibah ini tidak sampai ke kita. Dengan cara mari kita saling menjaga kesehatan kita yang baik, pola makan yang baik, dan juga tak lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke teman-teman, kali ini singkat aja ya, simple aja sih. Jadi di situasi yang sekarang kita tahu berbagai kota sudah lockdown ya, termasuk tempat di mana kami menginjakkan kaki, tempat perantauan kami di Kota Batam. Itu sudah banyak usaha-usaha seperti yang jual-jual kuliner itu udah banyak yang tutup ya, karena memang himbauan dari pemerintah setempat dengan kita stay at home itu bisa mengantisipasi supaya COVID-19 ini tidak menyebar kemana-mana gitu. Jadi kami juga tetap mengikuti himbauan pemerintah, tetap di rumah. Kalaupun kami keluar, paling karena memang ada pekerjaan yang memang nggak bisa kami tinggalkan. Seperti saya, memang saya jujur, saya tetap bekerja. Walaupun dari perusahaan tetap dikasih kelonggaran, artinya gini, kami dikasih tambahan waktu untuk istirahat di rumah, jadi masuknya agak lama, pulangnya agak cepat ya. Jadi itu sih bukan karena kemauan kita sih, karena memang udah harus tanggung jawab, harus kerja. Jadi kita memang tetap mengikuti aturan yang ada di perusahaan. Singkat cerita teman-teman, saya dan juga Inung di rumah itu kami lebih banyak mengkonsumsi makanan yang kami masak, yang kami sajikan di rumah. Walaupun mungkin sebelum situasi yang sekarang, kami lebih banyak mengolah makanan dengan kami olah sendiri ya. Jadi memang di situasi sekarang, kadang kita kalau seharian di rumah bosan ya, jujur ya, boring banget. Gak ada pekerjaan, paling pekerjaan di rumah, yaitu kan kerjaan di rumah nggak sepanjang hari. Jadi untuk mengisi keboringan kami di rumah, kami kadang buat jajanan sendiri di rumah. Jadi hari ini kami buat jajanan yaitu bahan utamanya sih dari kacang apa Bimo? Kacang hijau ya. Jadi ini goreng kacang hijau. Campurannya sih semuanya modal dengan murah ya. Yang pasti enak sih menurutku, dan juga bisa kita nikmati di rumah gitu. Untuk cara pembuatannya, saya ingin kasih tahu teman-teman, simple dan juga harganya terjangkau, murah ya. Karena di posisi yang sekarang, kondisi yang sekarang, kita harus banyak-banyak mengirit. Mengirit dalam arti tetap kita mengkonsumsi makanan yang layak kita konsumsi, sehat. Mengirit bukan berarti tidak sehat ya, asal enggak. Jadi kurangi pengeluaran yang seharusnya mungkin pengeluaran itu enggak seharusnya kita keluarkan, jadi di manage gitu. Kalau saya sendiri gitu, mungkin musibah ini Tuhan izinkan ya untuk itu teman-teman. Jujur ya, saya belajar dari musibah ini banyak hal. Yang pertama, untuk selalu bersyukur. Artinya gini,
Kalau mungkin sebelumnya dari segi mungkin dari manage uang gitu ya, mungkin saya nggak banyak berpikir gitu. Jadi pengen beli apa, memang selagi ada duit saya beli. Jadi di situasi yang sekarang, Tuhan mengajarkan saya untuk lebih pintar dalam manage uang. Jadi harus berpikir apa bekal untuk besok gitu. Jadi bukan untuk hari ini doang gitu. Saya yakin dan juga percaya ini wabah ini bukan cuma di tanah air, di seluruh dunia. Teman-teman juga mungkin lebih tahu dari saya ya. Yang terjadi di negara-negara lain mungkin lebih parah dari yang sekarang mungkin yang sedang kita alami. Tapi kita berdoa ya, semoga nggak ada lagi korban jiwa. Semoga nggak ada lagi yang jatuh sakit karena virus ini COVID-19. Itu doa kita dan juga harapan kita. Pembuatannya simple, jadi saya mau kasih tahu caranya seperti ini.
stay at home. Apa sih kesibukannya di rumah? Apakah sama seperti saya dan juga Inung? Ada rasa boring gitu? Untuk teman-teman, nanti boleh sharing ya di kolom komentar setelah nonton video ini. Jadi kasih tahu kesibukan teman-teman apa saja gitu. Kemudian kita sih sesama manusia, kalau bisa sih kita saling menguatkan, ya kan? Supaya kita sama-sama kuat. Mungkin ada yang seperti saya mungkin kurang kuat, teman-teman mungkin lebih kuat lah gitu ya menghadapi masalah seperti ini. Mungkin bisa sharing teman-teman. Jadi harus gimana gitu? Yang mau berbagi bisa di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa menguatkan sama kita, teman-teman yang lain juga yang singgah di channel ini. Jadi saya mau cerita. Ada salah satu nasabah kami yang membuat saya hampir meneteskan air mata. Kalau aku cerita ini, jujur air mata itu nggak terbendung. Karena saya tahu rasanya jadi anak rantau ya. Kalau ada masalah, apapun, kalau kita ditimpa masalah,
cerita tadi, nasabah itu cerita dia ada tagihan di perusahaan, dimana beliau dan juga suaminya harus dirumahkan dan tanpa menerima gaji sebesar-besar, sementara mereka punya anak. Jadi tadi beliau cerita sih, rasanya kayaknya udah pusing kali gitu. Apa yang harus kami makan untuk bulan besok gitu, itu yang kakak itu sampaikan. Saya sih dengar beliau ngomong seperti itu, langsung saya bawakan ke diri saya gitu. Ya Tuhan, sama kayak saya juga di kondisi yang sekarang. Saya yakin semua perusahaan itu pasti berdampak banget terhadap perusahaannya, apalagi kayak kita termasuk saya yang salah satu karyawan, sangat berdampak banget teman-teman. Apalagi yang mungkin masih punya cicilan, tanggung jawab setiap bulannya gitu ya, pasti mikir, ya Tuhan, kalau misalnya terjadi seperti ini sampai dirumahkan nggak gaji, terus gimana gitu ya. Pasti bukan cuma saya, karena ada setiap orang pasti ada tanggung jawab ya, dalam keluarga, harus memenuhi kebutuhan anak. Di samping itu pasti ada yang harus membayar mungkin cicilan rumah yang mungkin dalam status KPR, atau mungkin yang statusnya agunan di bank gitu ya, kan bulanannya wajib kita bayar tanggung jawab kita gitu. Dengan kita mungkin tidak bekerja, dengan kondisi perusahaan juga mungkin yang sama, kita tahu terdampak dari musibah ini. Ya ampun, aku belum kepikiran teman-teman kesana, nggak sanggup rasanya. Jadi kakak yang tadi itu cerita, aduh, dia membuat saya sadar loh, ya ampun ya, ternyata banyak teman-teman yang sama seperti saya memikirkan seperti itu gitu. Apalagi kakak itu yang udah punya anak gitu kan, saya nggak kebayang loh teman-teman. Makanya untuk teman-teman dimanapun kalian berada, yang mungkin saat ini tinggal di kampung, bersyukurlah kalian di kampung. Karena saya tahu di kampung itu, karena saya juga orang kampung, mungkin dengan tidak dapat gaji bulanan, kita mungkin bisa makan ya, bisa kita panen dari taman kita yang di ladang. Walaupun beras nggak ada, saya yakin dengan mengelola ada ubi, itu masih bisa kita konsumsi gitu. Sementara kita yang merantau, kalau kita tidak kerja nggak makan, susah. Ya, nggak kerja nggak makan. Jadi untuk teman-temanku dimanapun kalian berada, yang mungkin saat ini masih berkecukupan, bersyukurlah teman-teman. Yang mungkin nggak tahu lagi harus berbuat apa gitu. Susah di perantauan. Makanya untuk teman-temanku dimanapun kalian berada, aku mohon bawakan ke dalam doa teman-teman juga ya. Semoga musibah ini cepat berlalu, selesai, kita semua bisa kembali normal, bahkan lebih baik.
samping itu masih ada rasa bersyukur, karena kalau aku lihat di berita yang seperti negara tetangga yang lainnya yang lebih parah, yang bahkan kehilangan keluarga, pekerjaan, saya nggak tahu kalau misalnya itu di posisi saya gitu. Semoga saudara kita yang di sana diberikan kekuatan ya, dan juga musibah itu juga selesai dari mereka juga, yang mereka masih dalam berkabung. Semoga diberi penghiburan sama Tuhan yang Maha Kuasa, supaya mereka tetap kuat menjalani hari-harinya ke depan. Untuk kita mungkin yang sebelumnya seperti saya, banyak hal yang mungkin masih kurang baik gitu dari segi akhlak. Mungkin dari musibah ini saya mau belajar, saya mau ingin memperbaiki diri lah. Karena kalau dipikir-pikir ternyata memang itu sementara. Kita nggak tahu sampai kapan kita hidup di dunia ini gitu. Oh my God, kalau lihat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sampai kehilangan nyawanya hanya karena wabah ini, yang mungkin sebelumnya nggak ada kepikiran yang bakalan kayak gini gitu loh. It's so many people die. Begitu banyak saudara-saudara kita yang luar sana sampai kehilangan nyawanya. Jadi untuk teman-temanku yang nonton video ini, semoga kehidupan kita ke depannya lebih baik. Jangan lagi terjadi musibah yang seperti ini. Kalaupun ini teguran dari Yang Maha Kuasa, mari kita untuk memperbaiki diri, memperbaiki akhlak, memohon kepada Yang Maha Kuasa supaya kita diberikan waktu lagi untuk merawat bumi ini di mana Tuhan mempercayakan bumi ini untuk kita tempati gitu. Siapapun teman-teman, apapun agamamu, apapun negaramu, mari kita satu hati, satu doa, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya musibah ini selesai, dan semoga Tuhan memberikan jalan keluar untuk negara-negara di mana banyak perusahaan mungkin yang saat ini jatuh. Semoga Tuhan turut membantu atas setiap perusahaan-perusahaan yang ada di setiap negara-negara. Karena perusahaan-perusahaan tersebutlah yang bisa memberikan tenaga kerja untuk kita-kita yang membutuhkan pekerjaan. Karena kalau kita tidak bekerja, yang mencukupi
kebutuhan keluarga kita siapa. Jadi untuk video kami kali ini, jujur memang sebelumnya saya udah kepikiran ya buat ingin sharing ke teman-teman gitu loh, apa yang saya rasakan. Apakah ada teman-temanku yang di luar sana sama dengan perasaan saya gitu. Pengalaman hidup yang sangat berarti di 2020. Kalau ada teman-teman mungkin yang sama dengan saya, bisa disampaikan di kolom komentar apa yang teman-teman rasakan, mungkin bisa menguatkan sesama kita. Bisa nanti di sharing di kolom komentar ya teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah bergabung di channel kami, saya ucapkan, dan juga Inong, kami mengucapkan terima kasih banyak. Karena di bulan ini, minggu ini, hari Minggu ya Mam ya? Iya. Hari Minggu, subscriber kami itu 1000 semalam ya. Jadi di balik musibah ini, sukacitanya itu sih. Ternyata ada banyak teman-teman di luar sana yang mendukung channel kami ini. Semoga channel kami ini bisa berkembang dengan video-video yang kami berikan. Semoga siapapun yang menontonnya bisa terhibur dengan apa yang sudah kami bagikan, bisa bermanfaat untuk teman-teman penonton, dan juga untuk teman-teman yang baru bergabung di channel kami. Selamat datang di Ongga Channel. Siapapun temanku, dimanapun temanku sekarang ini berada, semoga dalam keadaan sehat ya. Tidak kurang suatu apapun, tetap semangat untuk menjalani hari-hari kita. Hidungku juga sampai mewek. Kadang kami berdua cerita tentang situasi yang sekarang, hanya kami berdua lah yang bisa menguatkan kami berdua. Karena kami berdua anak rantau juga, teman-teman. Yang masih punya ibu ataupun ayah, bersyukurlah. Ayo kita hargai mereka selagi mereka masih hidup. Kita jaga mereka selagi mereka masih hidup. Sayangi mereka seperti mereka dulu menyayangi kita sewaktu kita kecil. Beliau dialah yang menjadi penguat saya sehari-hari. Mungkin alasan saya kenapa bertahan sampai saat ini hanya beliau, karena memang ayah memang sudah almarhum, jadi tinggal beliau. Saya anak bungsu dari 4 bersaudara. Saudara-saudara saya semuanya jauh tinggal di kampung, jadi tinggal kami berdua. Saya putuskan bawa beliau ke perantauan sampai sekarang ini, supaya kita bisa saling menguatkan. Apalagi di situasi yang sekarang, saya bersyukur ada beliau di samping saya. Saya nggak tahu kalau mungkin beliau nggak ada di
samping saya hidup sebatang kara di perantauan ini, saya mungkin nggak tahu. Saya sangat bersyukur. Jadi untuk teman-temanku, ayo kita sayangin orang tua kita selagi mereka masih hidup. Salam buat Bapak Ibu dimanapun kalian berada. Kami anak-anaknya bisa membanggakan orang tua tercinta yang ada di seluruh dunia ini. Akhir kata dari channel Ongga Channel, dari saya dan juga Inung, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman dengan menonton video kami bermanfaat dan juga semakin semangat untuk menjalani hari-harinya. Saya berharap untuk teman-teman saat ini semoga dalam keadaan baik, yang mungkin kurang sehat cepat sembuh supaya bisa beraktivitas kembali. Sakit apapun yang teman-teman derita, lawan pasti sembuh ya. Masih ada kesembuhan, masih ada mujizat. Apapun agama teman-teman, agama kita semua sama ya. Tuhan kita satu. Kita percaya kalau kesembuhan masih ada. Itu saja yang bisa kami bagikan dari video kami kali ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, tetap jaga kesehatannya, pola makan yang baik. Ayo mari mengikuti himbauan pemerintah, ikutin semuanya karena itu untuk kebaikan kita semua. Akhir kata, sampai ketemu di next video. Bye-bye. God bless you.